Oke, terima kasih. Jadi kita membahas tentang Tuhan dan tujuan penciptaannya. Pertama kita memang sudah sepakat untuk tidak sepakat mengenai ketuhanan kita masing-masing ya, karena saya rasa kita menuhankan Tuhan yang berbeda. Kita menyembah Tuhan yang berbeda. Kita sepakati dulu. Sudah dijelaskan tadi sama Pak Amir mengenai tujuan penciptaan Allah Subhanahu wa taala menciptakan itu kan sudah ada dalilnya dalam Al-Quran seperti yang dijelaskan Wanwi tadi. Sebelum diciptakannya sudah dikatakan bahwa Allah hendak menciptakan khalifah di muka bumi atau pemimpin. Khalifah ini kalau di sini tidak pahami dalam bahasa Islam itu adalah pemimpin di muka bumi. Nah, yang tujuannya setelah di bumi itu ya seperti kata Pak Amir tadi, dan dalilnya wa ma halaqtul jinna wal insa illa liya'bud. Saja artinya tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada aku. Konsepnya sederhana saja kalau dalam Islam ini. Seperti itu saja. Simple. Tidak diciptakan untuk apa namanya ya, tujuan penciptanya itu saja. Artinya kalau dalam Islam ini semaksimal mungkin kami ini sebagai umat Islam sesuai dengan ajarannya ya melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya. Itulah bentuk beribadah kepada Allah. Kalau dikatakan tadi apa Adrian bahwa seharusnya tidak ada kematian, ya di situ kita berbeda. Kalau Anda mengatakan bahwa penyebab kematian itu adalah dosa, di Islam bukan. Yang menyebabkan kita meninggal itu memang Allah sudah menakdirkan, sudah takdirnya Allah itu, sudah takdir Tuhan bahwa segala yang bernyawa akan menemui kematian. Itu konteksnya di bumi. Kalau bicara di surga, kenapa tidak ada yang mati padahal orang bernyawa juga di masa ini, kan konteksnya ini Al-Quran ini turunkan kepada umat manusia yang ada di bumi. Jadi bicarakan tentang konteks di bumi. Nah, apa ini hal yang paling fundamental sebenarnya yang berbeda dengan kita ini ada mengenai masalah Tuhan dan cara mengenal Tuhan. Di situ perbedaan kita. Di mana kami mengenal Allah itu melalui firman-Nya yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril yang tertuang di dalam Al-Quran. Nah, pedoman umat Islam ini kan ada dua, Al-Quran dan hadis. Cuma jika terjadi perselisihan di antara kalian, ada juga dalam Al-Quran tertulis demikian, maka kembalilah kepada Al-Quran yang pertama. Yang kedua, kepada sunnah atau hadis. Nah, tadi Pak Wanwe ini kan sekedar meneruskan ke apa yang bisa narasikan Wanwe dan Pak ahli pikir, Pak pemikir ulung tadi. Kan mengenai konsep ketuhanan dan bagaimana cara mengenalnya kalau saya melihat ya. Kalau kami jelas untuk mengenalnya sesuai dengan apa yang diinformasikan Al-Quran. Karena di situ pedoman kami itu, di mana Al-Quran itu kami yakini adalah firman Allah. Artinya ini informasi langsung dari Sang Pencipta dan cuma satu sumbernya. Tidak ada kata-kata manusia yang ada dalam Al-Quran itu. Semuanya diyakini adalah informasi langsung dari Allah, tidak campur tangan dengan kata-kata orang lain atau informasi dari orang lain atau dari manusia. Kalau pertanyaannya nanti akan bagaimana mengenalnya atau apa ya, semua pasti kami itu akan mengacu ke informasi yang dalam Al-Quran bahwa Tuhan Allah itu seperti yang dikatakan bahwa one way meliputi segalanya. Dan nanti akan ada pertanyaan karena kan tadi sudah dibawa narasinya saudara brother saya ini Aderion dan Pak pemikir ulung mengatakan bahwa kalau dalam kitab mereka ini Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah kan. Kalau kami tidak, di kami itu laisa kami selesaiun. Allah itu berbeda dengan makhluknya, dengan ciptaannya, dengan apapun yang pernah kita pikirkan itu berbeda. Tidak akan serupa dengan ciptaannya. Dalam bentuk apapun mau dipikirkan bagaimana ya tetap tidak akan sanggup kami memikirkan bagaimana Allah itu karena tidak mampu kami menjangkau ketika sudah ada batasan dalam Al-Quran mengatakan tidak serupa, tiada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Dia yang maha mendengar lagi maha melihat, itu dalam surah ayat 11. Jadi itu
kunci utamanya untuk mengenal Allah itu di dalam Islam itu sudah dikatakan dia tidak serupa dengan apapun atau ciptaannya ya. Oke, waktu habis. Oh, sorry Pak Amir. Ya, silakan. Nggak apa-apa. Oke, lanjut. Siapa nih? Pemikir apa Ade? Sampai 149 ya. Saya boleh kasih share screen? Silakanlah share screen. 149 ya. Oke, konklusi untuk Bapak-Bapak pada lihat ya. Ini kan tujuan eksistensi manusia disepakati dari pihak muslim menjadi khalifah. Sementara kami merupakan citra Allah. Kemudian terjadi lompatan logika atau lompatan alur. Menjadi khalifah, kemudian lompat ke bumi sebagai tempat tujuan. Sementara saya berusaha konsisten. Menyatakan bumi adalah kesempatan untuk kita bisa merepresentasikan citra Allah itu sendiri. Nah, saya coba menghimbau kepada rekan muslim untuk kita coba konsisten dengan logika yang kita susun sebelumnya. Kalau seandainya memang tujuan eksistensi manusia menjadi khalifah, harusnya menjadi khalifah ini dipertajam. Nggak langsung lompat bumi sebagai tempat ujian. Jadi biar kita terjadi kesepahaman ya, walaupun kita sepakat untuk berbeda, tapi sebenarnya tidak mustahil juga kita sepakat untuk sepakat gitu. Namun supaya adil, supaya tidak terjadi sebagai one way, kenapa saya kasih skema seperti ini? Saya biasa berdialog berdasarkan struktur. Karena kan tadi teman-teman muslim mengklaim bahwa Islam adalah agama akal sehat. Jadi mohon diluruskan lompatan alur ini. Dari saya sekian, silakan. Apa? Ya, ini terkait dengan tadi manusia itu bukan diciptakan seperti, maksudnya tadi apa sih, serupa dengan Allah, bukan. Itu bukan bahasa di dalam Alkitab, disebutnya menurut gambar dan rupa Allah. Tidak ada yang serupa dengan dia, Pak. Yang disebut dengan menurut gambar dan rupa Allah itu adalah ininya, apa sih namanya, sifat ilahi itu refleksinya tuh, di mana manusia itu memiliki kasihlah sesamamu karena Allah itu kasih. Nah, itu yang serupa. Adil, kita mesti berlaku adil, itu serupa. Binatang kan nggak bisa berlaku adil, Pak. Manusia itu berkuasa atas ciptaannya, Tuhan juga berkuasa atas ciptaannya. Itu yang disebut serupa, bukan berarti kita sama dia itu sama, enggak. Itulah yang disebut menurut gambar dan rupa Allah. Ini perlu stressing ini ya, biar jangan sampai salah paham. Jangan sampai kamu bilang salah paham. Ya begitu. Nah, ya, dan itu teruji, Pak. Memang manusia itu kenapa disebut paling mulia? Karena kita itulah yang diciptakan menurut gambar dan rupa Dia. Kalau Kristen sangat mudah menjelaskan kenapa dia paling mulia, bukan karena berakal. Memang malaikat nggak ada akal. Pelangap-pelongok gitu di surga kan, dia kan juga bakal bertanya, kenapa kamu ciptakan manusia? Karena dia punya akal kan, malaikat itu. Memangnya kami sering bertasbih dengan namamu, kok kamu ciptaan manusia lagi? Kenapa malaikat itu di dalam Islam bertanya seperti itu? Karena ada akal kan. Kalau nggak ada akal, nggak mungkin dia bertanya seperti itu. Berarti bukan akal yang menyebabkan manusia itu mulia, Pak. Seperti itu kira-kira mungkin. Penjelasan dari Pak Apra ini udah cukup bagus. Mantap. Udah, Pak. Cukup. Amang Kaisar. 149 masih ada 2 menit. Oh, 2 menit lagi, panjang banget. Apra, mau lanjutin, Pra? Ya, mungkin ya, tadi saya sampaikan bahwa terjadi lompatan logika ya dari Pak Abdul menjadi khilafah, kemudian tiba-tiba lompat ke bumi sebagai tempat ujian. Apa korelasi menjadi khilafah kemudian menjadi bumi tempat ujian? Kalau bisa sih dielaborasikan lebih jelas, kalau bisa diterangkan lebih jelas apa sih turunan-turunan menjadi khilafah itu berserta dengan ayat dan aplikasi yang konkret. Khalifah. Ya, sorry Pak, khalifah. Wakil di bumi. Silakan. Masih 1 menit 49. Ya, ini terkait tentang mati ini loh. Kalian itu, aku berharap Muslim bisa menjelaskan. Kalau cuma hanya sekedar itu udah takdir, loh. Pertanyaannya kembali, kenapa ditakdirkan mati gitu loh? Kan dia kan maha penyayang. Kita misalnya punya anak, mungkin nggak anak kita matiin? Itu kan pakai logika. Ini saya nggak pakai ayat. Kan nggak mungkin, Pak. Nah, makanya apalagi si maha penyayang dan si maha pencipta ini, apakah mungkin setelah diciptakan dia itu dimatiin? Ini masalah serius.
Ya, Iya, silakan betul. Pak Amir sampai 154 ya. Ingat 154. Oke, inilah realita logisnya di dalam Islam. Bahwasanya manusia itu semua yang mempunyai nyawa itu pasti akan mengalami mati. Bagaimana kalau manusia itu tidak akan mati di dunia ini? Begitu beratnya memang membebani manusia. Maka ada di dalam surat Ali Imran ayat 180. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innamal tuwafuna ujurakum yaumal qiyamah. Fa'azzukhzihu 'anil nar wa adkhulul jannata wa qad faza wa ma hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kullu nafsin dha'iqatul maut, yaitu setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Tapi buktinya memang begitu dari mulai Adam sampai nabi-nabi yang katanya nggak tapi mengalami kematian karena ini sudah ditentukan oleh Tuhan. Tuhan yang punya kehendak untuk mematikan makhluknya itu, dan batas waktunya sudah ditentukan. Setiap yang bernyawa akan mengalami mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan kesempurnaan balasan. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sesungguhnya dia memperoleh kemenangan kehidupan dunia, hanya kesenangan yang memperdaya. Inilah ujiannya manusia, kesenangan-kesenangan dunia, tapi tidak melihat mengikuti aturan Tuhan. Itulah ujian manusia, dan bahkan manusia itu sudah ditentukan ajalnya masing-masing. Inilah realita, memang benar. Ada yang masih kecil meninggal, baru melahirkan, baru lahir meninggal, anak remaja meninggal, pantas. Orang dewasa meninggal, orang tua meninggal. Karena Allah sudah membatasi waktunya. Walikuli ummatin ajal, faida ajaluhum la yastakhiruna ka'atau wa la yastaqdimun. Ini realita pada kita semua. Sebagaimana kemarin saudara kita yang masih umur berapa mendahului kita juga. Ini realita, bro. Bukan karena dosa. Kan Allah sudah menentukan ajalnya masing-masing sebagaimana di dalam Al-Quran sebutkan dalam ayat Al-A'raf ayat 34. Dan setiap umat mempunyai ajal batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta, menunda, atau mempercepat sesaat pun. Realita, bro. Mereka tidak tahu apa. Karena Allah yang tahu yang akan mencabut nyawa kita itu melalui malaikat Israel. Realita. Manusia meninggal apa semua bukan karena dosa. Itu sudah ditentukan oleh Allah ajalnya masing-masing. Kalau memang itu karena dosa, kenapa anak kecil meninggal? Realita di dalam Islam karena ajalnya masing-masing sudah ada batas waktunya. Mungkin saya sekarang berdiskusi dengan kalian ini, besok meninggal tidak ada yang tahu. Mungkin Rion yang mudah-mudahan yang akan datang lagi ini juga tidak tahu, Rion. Inilah ajalnya manusia sudah ditentukan oleh Tuhan. Bukan karena dosa, bukan karena upah dosa, enggak. Mau dosa, mau yang berpahala, inilah ujian kita. Realita manusia untuk mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Tuhan dan menjauhi apa yang dilarang oleh Tuhan sebagai ujian manusia. Yang tadi dijelaskan oleh Bang itu, bagaimana manusia terkait dengan ke bumi. Memang ini manusia kan Allah sudah berkehendak bahwa di dunia ini tempatnya untuk manusia sebagai khalifah, sebagai pemimpin, menguasai dunia, menguasai harta benda, menguasai apapun yang ada di dunia ini. Termasuk sampai memiliki apapun itu dari Anda sekalian menguasai. Itu hanya titipan, tapi nanti kalau sudah tinggal hilang. Karena apa? Yang dinilai oleh Allah adalah ketakwaan kepada Allah. Realitanya lurus banget. Apa yang diperintahkan Allah dan apa yang dilarang Allah, nanti imbalannya adalah surga. Kalau tidak melakukan atau tidak melakukan apa perintahnya Allah,
menjauhi larangannya dan menjalankan tidak menjalankan perintah Allah, maka neraka, kekekalan itu nanti. Ya, waktu habis. Ya Allah. 154. Habis ya. Kang coba Kang kuda nanti ya kan.